Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Damora dan teman-teman semuanya. Di sini kelompok kami akan mereview sebuah artikel atau paper yang berjudul Numerical Study of the Effects of Split Injection Strategy and Swirl Ratio for Biodiesel PCCI Combustion and Emission yang ditulis oleh Albor Zehni, Nafid Balazadeh, Mojtaba Haji Babai, dan Kamran Purgasemi. Selanjutnya di sini ada identifikasi dari artikel itu sendiri, di mana dia judulnya adalah Numerical Study of the Effect of Split Injection Strategy and Swirl Ratio for Biodiesel PCCI Combustion and Emission dari jurnal Propulsion and Power Research. Tahunnya di tahun 2020, penulisnya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan pengulasnya atau reviewernya adalah Atalah Nabil Abika, saya, Farhan Hafiz, dan Rahmat Fitrio sekaligus sebagai kelompok yang akan mereview paper ini. Oke, di sini kita akan membahas 6 pembahasan. Yang pertama ada abstrak, kedua ada introduction, ketiga ada computational approach, keempat ada metodologi, kelima ada results and discussion, dan keenam ada conclusion. Oke, untuk abstrak boleh dimulai oleh rekan saya, Saudara Rio. Tarhan. Abstract. A reason decided effort have been made to improve diesel engine performance and reduce emission. The study focused on biodiesel combustion in diesel engine, specifically examining examining the impact of injection strategies and swirl ra- ratio using computational fluid dynamic analysis with the Kiva 3V code. The research the research compared single and split injection strategies for biodiesel combustion. Result in this indicated the advising the injection timing in both strategies reduce combustion emission and extend engine performance with an optimal start of injection identified as a critical parameter. Integris- Integratingly, the studies found that high swirl ratio, when combined with the split injection strategy, negatively affect overall combustion, emission, and performance com- compared and compared to single injection strategy. The optimum condition for minimum total exchange emission and maximum performance were identified as SOE 35 ATDC. SR sama dengan 1.1 for the multi injection scheme and SOI minus 40 TDC. SR sama dengan 1.1 for the single injection scheme. Oke, selanjutnya
kita masuk ke introduction atau mengapa dilakukannya penelitian ini. Jadi di sini bisa dibaca. In recent years, the escalating concern over environmental pollution stemming from emission produced by commercial vehicles has, has prompted global attention. The prevailing legislative requirement mandate a reduction in engine out emission, with increasingly stringent regulation being implemented. Consequently, the extensive research efforts have been dedicated to the study of methods aimed at mitigating exhaust emission, reflecting the significant importance placed on addressing this challenge by research in the field. Jadi, penelitian ini didasari oleh concern terhadap polusi terhadap lingkungan yang sudah mencapai perhatian global, sehingga diperlukanlah research yang lebih banyak lagi, dan juga karena berkaitan dengan regulasi yang telah ditambahkan, sehingga ini menjadi sebuah challenge pada bidang meriset dari emisi hasil pembakaran. Selanjutnya, untuk penjelasan di computational approach akan dilakukan oleh rekan saya, Saudara Atala. Oke, ini masuk ke pendekatan komputasinya. Jadi untuk perhitungannya pada jurnal ini tuh, paper ini menggunakan persamaan kontinuitas, terus ada persamaan momentum, persamaan energi, sama persamaan transport. Itu semuanya ada dalam aplikasi CFD di ANSYS. Ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke metodologi. Di sini bisa dilihat di tabel 1 dan gambar 1. Tabel 1 di kiri, gambar 1 di kanan. Di sini gambar 1 itu menggambarkan mesin eksperimen. Jadi di sini ada Whistler 6125A, itu dia sebagai pressure transducer, digunakan untuk mengukur tekanan di dalam silinder. Juga digunakan Horiba analyzer yang digunakan untuk mengukur konsentrasi emisi dengan instrumen error lebih kurang 1%. Dan Horiba gas analyzer ini juga digunakan untuk mengukur emisi, termasuk emisi nitrogen oksida, kemudian hidrokarbon, dan karbon oksigen. Ini selanjutnya masuk ke tabel 2, di mana tabel 2 ini merupakan properties atau sifat-sifat dari bahan bakar biodiesel yang digunakan dalam eksperimen ini. Jadi bisa dilihat seperti density-nya itu pada temperatur 15 derajat, dia 0,89 gram per centimeter kubik. Dengan CT number-nya 53,8. Oke, selanjutnya masuk ke tabel 3. Di sini tabel 3 itu dia mengindikasikan status dari mesin ini. Jadi pada saat berjalan ini statusnya itu diperlihatkan. Untuk semua kondisinya, kecepatan mesinnya dan bebannya itu ada di 2000 rpm dan 5,5 bar tekanannya respectively. Dan perhitungannya itu dilakukan pada inlet valve closure atau IPC sampai dengan exhaust valve opening atau EVO. Dan bisa dilihat juga pada persamaan di sebelah kanan ini, itu equation EGR ini, persentase EGR ini diformulasikan sebagai fraksi dari intake per
per exhaust konsentrasi dari karbon dioksida. Selanjutnya di gambar 2 ini merupakan timing injection yang bervariasi dari 25 BPDC atau before top dead center sampai dengan 40 BPDC. Dan itu untuk yang di single injection, ya, single injection strategy. Jadi yang di kiri ini dia dari 25 sampai 40 BPDC. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan, dia ditetapkan di 15 BPDC, di mana injeksi pertamanya dari 25 sampai 40. Dan interval di antara injeksinya itu bervariasi dari 10 derajat sampai dengan 25 derajat. Oke, selanjutnya. Di sini gambar 3 ini merupakan gambar GM 1.9 lead engine geometry. Jadi ini merupakan mass combustion chamber model applied for the current competition. The meshing process was performed by ICAM CFD software. Jadi menggunakan aplikasi CFD bernama ICAM. Dan size mesh-nya ini berkisar antara 1,2 mm dan 0,4 mm in radial and perpendicular direction respectively. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan lagi oleh saudara Atal. Ya, selanjutnya masuk ke sesi result and discussion. Untuk sesi ini itu laju perpindahan atau pelepasan panas yang dihasilkan oleh computational fluid dynamic ini menurut hukum termodinamika pertama. Nah, hasil numerik yang dihasilkan itu terdapat antara lain including injection delay, terus termasuk tekanan pressure atau pressure silinder dalam, terus laju pelepasan panasnya, yang semuanya itu dikalkulasikan atau disamakan dengan hasil dari eksperimental. Nah, ini perlu dicatat bahwa nilai maksimum errornya antara eksperimen dan simulasi, yaitu di CFD, untuk silinder atau tekanan silinder dalamnya itu masing-masing 1,7% dan 0,3% untuk waktu injeksi. Itu pada saat ketika sudut atau CAD-nya atau crank angle degree-nya itu sebesar 25 derajat setelah titik mati atas dan 30 derajat setelah titik mati atas. Lebih lanjut, error relatif daripada laju perpindahan atau laju pelepasan panasnya itu masing-masing 17,76% dan 17,07%. Next. Nah, ini ada figur 5 dan figur 4 dan figur 5. Ini itu figur 4 itu atau menggambarkan komparasi atau perbandingan antara perhitungan numerik dan perhitungan dari eksperimental pada silinder dalam, ya, atau tekanan silinder dalam dengan mengacu kepada start of injection atau injeksi awal itu sebesar minus 30 derajat setelah titik mati atas dengan rasio putarannya itu 2,2. Ini bisa dilihat bahwa ketika sudutnya itu dari minus 100 derajat sampai 100 derajat itu sedikit sekali perbedaannya, terutama untuk analisis di bagian eksperimen, di bagian perhitungan untuk pressure dalam, ya. Ini cuma perbedaannya pada sudut 0 derajat, mungkin ada perbedaan sedikit yang mana berpengaruh kepada hasil dari maksimum relatif error yang tadi. Nah, untuk gambar ke-5 ini, itu perhitungannya juga, tapi cuma ketika sudut atau injeksi awalnya itu di minus 25 derajat setelah titik mati atas. Ini cuma perbedaan cuma sedikit sama yang minus 30 derajat tadi. Hanya perbedaan rentang sebelum
minus 10 derajat sampai minus 5 derajat. Itu jadi perbedaan yang mempengaruhi nilai relatif errornya. Next. Nah, di sini itu dijelaskan juga atau di plot dalam grafik. Ini merupakan hasil dari komparatif antara eksperimen dan simulasi. Nah, ini bisa dilihat untuk kandungan CO-nya itu dia sedikit lebih uh, yang lebih tinggi simulasi ya daripada eksperimen. Di sini bisa dilihat bahwa relatif error antara masing-masing simulasi, baik itu sudut minus 25 derajat dan 30 derajat, itu ternyata paling besar ketika sudutnya itu minus 30 derajat untuk perhitungan atau kalkulasi hidrokarbon ya. Itu relatif errornya sebesar 68% gitu. Next. Nah, ini bisa dilihat juga. Ini untuk perbandingan masing-masing atau injeksi start of injeksi. Itu sudut-sudutnya. Nanti pada saat melakukan eksperimen ini itu disetting agar sudut si cranknya itu sebesar 25 derajat, 30 derajat, 35 derajat, dan 20 derajat sebelum titik mati atas. Nah, ini bisa dilihat bahwa komparasinya di gambar 7 dan gambar 8 itu bahwa paling tingginya itu ketika di start of injection-nya itu 40 derajat sebelum titik mati atas untuk tekanan silinder dalamnya. Sedangkan untuk waktu atau injection delay-nya itu dikomparasi untuk yang rasio putarannya 2,2 ya, itu ternyata dihasilkan ketika sudutnya itu minus 25 derajat, BTDC-nya, itu injection delay-nya itu paling rendah gitu. Dan juga untuk heat related atau heat rate release itu paling besar ketika sudut ATDC-nya itu minus 40 derajat. Nah, ini di samping kiri ini merupakan di figur 8, samping kirinya ini merupakan injeksi delay, terus yang HRR ini itu heat release rate, sama P-nya itu tekanan maksimum. Nah, ini semakin berkurangnya angle ATDC, itu CAD-nya, ternyata ini memiliki penurunan, kecuali untuk yang bagian heat release rate. Itu ketika dia itu dari minus 35 derajat sampai 30 derajat, terjadi penurunan di pelepasan panasnya gitu. Terus pas di minus 30 derajat sampai 25 derajat, sampai minus 25 derajat, itu menaik lagi pelepasan panasnya. Seperti itu. Next. Nah, ini bisa dilihat juga kalau ini itu perbandingan antara tadi kan sebelumnya perbandingan di sudutnya ya. Sekarang di perbandingan di rasio putarannya. Dan ini rasio putarannya dibandingin 1,1, 2,2 sama 3,3. Ini bisa dilihat ketika di sudut 1,1 itu ternyata ketika di minus 25 derajat ATDC, crank angle degree-nya, itu nilai CO-nya tuh paling tinggi gitu. Emisi CO-nya itu karbon monoksidanya itu paling tinggi ketika rasio putarannya itu 1,1. Sedangkan untuk rasio putarannya 3,3 itu emisi gas buang dari dari NO itu ternyata paling rendah jika dibandingkan dengan rasio putaran 1,1 dan 1,2. Sedangkan untuk yang hidrokarbon itu ternyata paling rendahnya uh, ada di ketika rasio putarannya itu sebesar 3,3. Hal ini menandakan bahwa ketika di rasio putaran 3,3 atau rasio putaran paling besar itu terjadi pembakaran yang lebih sempurna daripada yang rasio putaran 1,1 sama 1,2, karena ketika di sensor itu ternyata emisi gas buangnya lebih rendah daripada yang 1,1 sama 1,3 untuk yang hidrokarbon gitu. Nah, ini untuk yang lainnya bisa dilihat juga karbon monoksidanya paling tinggi di bagian ketika rasio putaran 2,2. Next. Nah, ini hasil serupa juga bisa dilihat untuk masing-masing rasio putaran. Ini untuk rasio putaran 1,2, 1 banding 1, 1,1, 2,2 sama 3,3 itu
hampir similar ininya, grafiknya atau streamline-nya. Cuma perbedaannya ketika di sudut minus 40 derajat sampai 30 derajat itu waktu delay-nya ada terlihat slightly lebih rendah yang rasio putaran 1,1. Tapi ketika di minus 25 derajat itu dia menandakan behavior yang lebih tinggi daripada 2,2 dan 3,3 untuk injection delay-nya. Next. Nah, ini untuk grafik laju pelepasan panasnya untuk masing-masing injeksi awal. Nah, ini pada saat injeksinya itu disimulasikan dan dieksperimenkan pada 4 variabel bebas, ya. Itu ada 25 derajat sebelum titik mati atas, 30 derajat sebelum titik mati atas, terus 35 derajat sebelum titik mati atas, sama 40 derajat sebelum titik mati atas. Nah, ini dilihat ketika dia itu start awalnya, injeksi awalnya itu dari minus 40 derajat ke samping, ke kiri itu mereka terlihat similar gitu, streamline-nya. Masih nol untuk pelepasan panasnya, terus mendekati ke minus 20 derajat. Ini kenapa grafiknya semakin dari kanan ini semakin bergelombang gitu, karena semakin ke kanan itu dia mendekati titik mati atas gitu. Jadi di sini dihitungnya dari kuadran keempat, dia kuadran ke 1, 2, 3. Ini minus ini dihitung dari kuadran keempat gitu. Jadi dia naik ke kuadran ke 1, jadi plus, nanti jadi 10 derajat, 30 derajat, 40 derajat gitu. Seperti itu. Makanya kenapa gelombangnya itu naik turun seperti ini. Nah, ini untuk yang tertingginya ternyata didapatkan ketika di sudut sekitar 30 derajat itu tercapai untuk start awal injeksinya sebesar 35 derajat sebelum titik mati atas. Itu terdapat nilai pelepasan panasnya yang paling tinggi gitu. Seperti itu. Next. Nah, ini merupakan emisi gas buang yang dihasilkan pada masing-masing baik itu CO, hidrokarbon maupun nitrogen monoksida. Ini untuk ini agak terpotong, sorry, karena ini merupakan rasio putaran untuk 1,1 gitu. Nah, untuk paper ini menjelaskan 1,1, kenapa nggak menjelaskan yang 2,2 sama 3,3? Karena yang 1,1 kan tadi yang paling tinggi ya emisinya. Nah, maka dia hanya melihat peak value-nya aja, value tertingginya dari simulasinya. Karena yang 3,3 tadi kan gas buangnya yang makin rendah paling rendah daripada yang 1,1 sama 2,2. Nah, ini yang 1,1 dilihat karena dia itu paling tinggi. Nah, ini bisa dilihat bahwa untuk pelepasan atau untuk swing ratio-nya itu 1,1, didapatkan nilai CO-nya itu tertinggi ketika dia ya di 3,3 ini dia nilai CO-nya itu paling tinggi, ya. Terus bisa dilihat ini streamline hidrokarbon, nitrogen monoksida sama CO-nya. Nah, ini di sebelah kirinya ini dari 15 sampai 50 ini hidrokarbon, dari 65 sampai 95 ini karbon monoksida, dan yang 0,7 sampai 0,9 ini nitrogen monoksida. Itu. Next. Nah, ini merupakan perbandingan atau komparasi antara split injection maupun single injection. Nah, bisa dilihat bahwa ketika swing ratio-nya itu 1,1, emisi CO maupun HC-nya itu dilihat sebagai nilai yang paling rendah gitu. Untuk tren ini itu menghasilkan baik untuk swing rasionya bisa diinfer bahwa untuk rasio putaran terendah menggunakan injeksi split injeksi atau metode split injeksi itu efektif untuk mendecreasing atau menurunkan nilai value dari emisi gas buang HC maupun CO sebaik SFC. SFC ini merupakan integrated dia merupakan full consumption gitu. Jadi laju nilai untuk melihat seberapa besarnya atau seberapa baiknya consumption itu terbakar di ruang bakar. Nah, sedangkan untuk yang negatif efeknya menggunakan split injection itu terdapat pada emisi gas buang dari nitrogen monoksida gitu.
Dalam kata lain, penggunaan swing ratio yang tinggi dengan metode injeksi split memburuk secara keseluruhan, baik itu dalam combustion, emisi, dan performa jika dibandingkan dengan injeksi single atau injeksi tunggal dari metode ini gitu. Nah, ini bisa dilihat juga dari kurva bahwa ketika dia tuh split injection yang biru, single injection yang merah. Nah, ini single split injection itu terendah cuma di swing ratio-nya itu 1,1 gitu untuk yang hidrokarbon. Sedangkan di lainnya itu mereka atau dia tuh lebih cenderung lebih tinggi dibandingkan yang single injection. Oleh karena itu kenapa di paper ini disebutkan bahwa untuk penggunaan metode split injection dengan swing ratio yang tinggi itu memburuk di semua sisi, baik itu emisi, pembakaran maupun performa gitu jika dibandingkan dengan yang split injection yang single injection. Seperti itu. Next. Nah, ini untuk kesimpulannya akan dibawakan oleh teman saya Rio. Baiklah, untuk kesimpulannya yang pertama itu ada untuk strategi injeksi tunggal nilai rasio putaran lebih tinggi akan memperbaiki campuran udara bahan bakar dan menghasilkan nilai penundaan pengapian yang lebih tinggi. Dan yang pada gilirannya mempercepat proses pembakaran dan menyebabkan durasi pembakaran lebih pendek. Yang kedua yaitu memajukan waktu injeksi untuk strategi injeksi tunggal dan terpisah akan mengakibatkan penurunan nilai emisi secara bertahap. Yang ketiga yaitu eh, SOI sebesar min 35 ATDC dapat dianggap sebagai nilai terbaik untuk strategi injeksi tunggal dan terpisah dalam hal emisi gas buang terendah. Next. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang bertanya, persilahkan. Ya, jadi begitu hasil presentasi kami. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan open mic saja.
Ya, halo. Izin bertanya. Iya, silakan sebutin namanya ya. Oke. Sebelumnya nama saya Albi Agi Rahmat dengan NIM 20103111034. Saya izin bertanya nih. Sebelumnya kan tadi sudah disinggung mengenai single injection dan split injection pada presentasi sebelumnya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dasar dari kedua metode injeksi tersebut? Bagaimana? Uh, Perbedaan ini ya split sama single ya. Ya, kurang lebih gitu. Oke, bentar di ini dulu ya, ditampung dulu Oke, ya. makasih. Oke.
Izin bertanya, suara saya masuk. Iya, masuk Ya, Rizal. boleh. Dalam penelitian tadi yang dibahas, berapa nilai minimum total exhaust emission dan nilai performa yang tertingginya pada masing-masing metode injeksi, baik split injeksi maupun single injeksi. Oke. Baik. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu, mungkin, Mas, memperkenalkan diri. Kenapa, maaf? Mungkin sebelumnya boleh diperkenalkan dulu, Oh, nama memperkenalkan saya diri. Afrizal Ya. Nurul Fikri. Ya, Afrizal Nurul Fikri. Tadi pertanyaannya, eh, berapa dalam penelitian yang tadi dijelaskan, yang dipresentasikan ini, berapakah nilai minimum total exhaust emission dan nilai performa yang tertinggi pada masing-masing metode injeksi, baik split injeksi maupun single injeksi. Oke, ditampung dulu ya. Makasih. Baik, terima kasih. Izin bertanya, tadi mau menjawab pertanyaan pertama dari Albi. Itu pertanyaannya perbedaan antara single injeksi dan split injeksi ya. Nah, sebenarnya perbedaan mendasar antara single injeksi sama split injeksi itu terletak di dua perbedaannya gitu. Di satu perbedaan, yaitu perbedaan mendasarnya itu pada single injeksi atau injeksi tunggal itu seluruh bahan bakar itu disemprotkan ke ruang bakar pada satu waktu bersamaan gitu. Jadi pada saat tersebut itu bahan bakar atau fuelnya itu langsung disemprotin sama injektornya itu ke ruang bakar. Sedangkan untuk split injeksi, untuk sistem injeksinya itu terbagi menjadi dua ya. Itu jumlah bahan bakar dibagi menjadi dua atau uh, pada saat waktu yang bersamaan itu ada rentang atau interval waktunya gitu. Jadi nggak semuanya. Misalkan untuk bahan bakar ini sekali semprot injektor itu misalkan kandungannya beberapa mililiter gitu. Ini semprotan misalkan satu 100 mili. Nah itu untuk yang single injection itu langsung disemprotin. Sedangkan untuk yang split injection itu dalam 100 mili itu dibagi intervalnya. Jadi mungkin per berapa detik dibagi. Jadi nggak semuanya langsung 100 mili gitu. Itu perbedaan mendasarnya sih dari split sama single injection. Kira-kira apa terjawab? Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih, Mas. Gimana? Ya, halo, sudah cukup menjawab. Oh iya, baik. Terima Ya, kasih. terima kasih ya. Ya. Mungkin pertanyaan kedua dari Aprijal bisa langsung dijawab. Mungkin boleh ke slide terakhir sebelum
sebelum kesimpulan. Ya, yang ini. Nah, itu kan tadi pertanyaannya, berapa sih nilai atau value pada baik itu nilai minimum total exhaust-nya, minimum emisi total exhaust-nya maupun performa tertingginya ya untuk masing-masing metode injeksi. Nah, itu bisa dilihat bahwa untuk split injeksi itu ketika dia tuh start of injeksinya itu minus 35 derajat, dia itu terdapat itu pada saat titik mati atas ya 35 derajat setelah titik mati atas dengan swing rasionya atau rasio putarannya 1,1 didapatkan ternyata dia tuh paling tinggi untuk yang minimum total exhaust emisi maupun performa tertinggi dari metode split injection. Sedangkan untuk yang single injection itu untuk yang optimumnya baik itu minimum total exhaust emisi atau minimum gas buangnya maupun performa tertingginya itu terdapat ketika dia start of injection-nya itu minus 40 derajat setelah titik mati atas dengan rasio putaran 1,1. Itu didapatkan nilai single injection yang tertinggi untuk yang performa tertingginya untuk yang nilai gas buang terendahnya atau minimum exhaust-nya maupun performa tertingginya itu didapatkan ketika minus 40 derajat dengan rasio putaran 1,1. Sedangkan untuk yang tadi split injection itu minus 35 derajat, ATDC dan swing ratio-nya atau rasio putaran 1,1. Seperti itu. Apa menjawab? Menjawab, Ata. Terima kasih, Ata. Oh ya, baik. Terima kasih. Ini Pak, sebelumnya udah 2 pertanyaan. Apa boleh bisa di closing, Pak? Ya, oke. Udah 2 pertanyaan ya. Ya. Eh, untuk pertanyaan yang tadi ditanyakan, 2 pertanyaan tadi nanti dituliskan ya, diketik maksudnya di Ya, Pak. Siap. slide PowerPoint-nya, kemudian jawaban apa yang disampaikan dari kelompok yang melakukan presentasi juga dituliskan di situ di slide PowerPoint-nya. Lalu setelah semuanya lengkap, terpenuhi, nanti dikirimkan di Google Classroom dengan menuliskan kelompok, lalu anggota kelompok ya, anggota kelompoknya siapa saja yang ada di kelompok tersebut. Ya, oke. Berakhirnya waktu